Halo semua, welcome di channel Jewan. Oke, karena berdasarkan banyak permintaan review mobil ini di luar, hari ini saya akan review mobil ini secara proper. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking. Jadi ini mobil pegangan pertama gua. Ini itu Fortuner tahun 2013 TRD versi 3. Ini pertama kali mobil launching, jujur gue sendiri bingung apa yang harus dimodifikasi dengan mobil ini, karena tentu saja mobil ini sudah sangat perfect menurut gue. Misalnya saja ini hood, ini kan ikon dari mobil ini, yang dimana mobil sekarang itu jarang mobil terdapat hood yang seperti ini. Lalu yang kedua itu ini lampu LED seperti ini. Kenapa gue itu lebih suka yang tertak secara terpisah ini, sehingga kalau dimodif itu lebih mudah ya dan terlihat seperti mobil rally. Kita ingin memodifikasi mobil, pertama yang kita harus pikirin itu adalah konsepnya. Konsep yang gue terapkan di mobil itu adalah konsep JDM dengan Alto. Jadi konsepnya itu kawin silang ya. Jadi misalnya ini dari kap mesin sampai atas tuh modifikasi yang umum ditemukan di sebuah sedan JDM seperti Subaru Impreza, Lancer, dan jujur nih gue ambil dari konsep di CVQ ya dulunya. Oke, lalu ke bagian bawah ini footstep gue custom ya, gue custom biar lebih gagah dan seni altonya lebih dapat. Dan ini gue ambil tuh dari konsep itu dari model Hummer H3. Kalau kita bicara konsep, pertama yang kita harus perhatikan itu adalah misal konsep bannya ya. Ini konsep ban itu konsep JDM, yang dimana konsep itu ban sama fender tuh dia tuh rata ya, nggak kayak konsep yang Amerika yang itu bannya keluar konsep Amerika, dan velg itu lebih velg kecil dan bannya yang tebal kalau konsep Amerika, dan biasanya pakai merek tuh BF Goodrich untuk Amerika. Oke, kalau bicara ban, ini bannya menggunakan Rockstar 3 dibalut ban Toyo Open Country yang AT ya. Ini ukuran 275/55 ring 20. Nah, untuk suspensi belakang, dia PR menggunakan pakai Peders dan shocknya pakai lift kit dari Ome. Nah, shock dari Ome ini sama Pedersnya merupakan shock yang keperluannya kalau di Australia itu untuk adventure ya, untuk touring jarak jauh. Nah, Fortuner standar itu 5 jari. Nah, ketika diaplikasikan dengan shock ini, dia sekarang 9 jari. Oke, sekarang kita ke depan. Nah, untuk ke depan dia menggunakan shock Ome ya, dari repair sama shocknya ya. Oke, gue mau jelasin ke teman gimana cara meninggikan mobil yang proper ya. Nah, untuk ini ganti shock sama repair, apakah itu sudah cukup? Oke, kalau menurut orang awam mungkin itu sudah cukup, tapi untuk anda yang perfeksionis dan ingin kenyamanan lebih, itu ternyata belum cukup teman-teman untuk menyelesaikan sebuah lift kit. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah ini. Nah, pertama yang teman-teman perhatikan itu adalah yang wajib ganti itu adalah ini, batang Panhard ya. Karena kalau Panhard standarnya itu akan ketarik ke bagian kanan. Nah, kalau yang teman-teman yang udah ningin mobil mungkin belum mengganti Panhard, itu posisi asnya sudah tidak lurus ya, sudah miring ke bagian kanan. Jadi menurut gua ini part yang wajib diganti kita meninggikan sebuah SUV. Di tengah itu bisa di adjust dan untuk kuat sampai lift sampai 4 inch ya teman-teman. Oke, lalu buat upper control arm. Nah, upper control arm kita harus disesuaikan lagi posisinya. Ini upper control arm gue ganti sama bujen panjang nih, jadi dia posisinya kembali normal, kesini normal, luas, dan kesini dia nggak mentok teman-teman, dan dia mainnya itu jadi travel lebih panjang ya. Oke, mobil ini sudah menggunakan detektor dari EGR biar lebih maco. Terus ini ada bekas lampu rotator yang sudah tak terpakai. Lalu ini grill gue bikin hitam ya, logo Toyotanya biar bisa sangar. Lalu ini mobil ini sebenarnya semuanya modal stiker ya, lampu ini stiker, terus
Ini semuanya stiker. Oh, yang lampu belakang. Nah, ini yang lampu belakang ini gue itu suka bener. Kenapa? Karena dengan di stikerin tanpa ganti lampu itu dia itu sudah sporty sekali teman-teman. Ini gue stikerin, terus nih gue kasih bingkai ya, biar kelihatannya lebih menyatu teman-teman. Oke, terus ini biasa seal plate penaruh barang ya, biar nggak beset. Terus ini dia udah pakai ini buat derek gitu, biar tujuannya sebenarnya nggak ditabrak mobil dari belakang buat pengaman ya. Tapi ini sudah diganti, dia menggunakan lampu rem nih. Ini kok nyala keren sekali teman-teman. Ini knalpotnya diganti pakai full HKS ya sampai dalam. Jadi buat tenaganya, buat torsi bawahnya dia udah enteng sekali gitu. Putaran mesinnya udah semakin panjang teman-teman. Lalu ke wiper, ini wiper gue bikin dulu ini terinspirasi dari Honda Jazz temen gue ya. Ini gue bikin kayak gini, jadi kesan ready looknya lebih dapat gitu. Tak kenapa ya kalau menurut gue. Dia yang bilang ke gue kalau lampu tembak spin itu kayaknya ke gaya rally ya, padahal ini tuh konsepnya lebih ke overland ya. Jadi buat kebutuhan camping apa, kita itu butuh sekali lampu ini untuk di hutan. Tapi kalau saran gue sebaiknya kalau di pakaian di Jakarta ya lampu ini jangan digunakan, karena akan menyilaukan pengendara di depan Anda. Sekarang kita bicara soal engine. Oke, yang spesial dari mobil ini sebenarnya juga adalah engine-nya. Ini filter udara gue udah ganti sama KNN. Dan mesin Fortuner Sandari itu 144 HP dan torsi 350 Nm. Nah, tenaga ini saya tingkatkan, sudah di remap, dan sekarang tenaganya menjadi 220 HP dan torsi 550 Nm. 0 sampai 100 km per jam 8 detik. Oke, di video sebelumnya gue udah bahas mengenai interior, tapi kali ini gue ingin perjelas ke kalian seperti apa interiornya. Yuk. Sama pintu ini udah di red trim sama kulit warna hitam. Terus ini udah ada seal plate tulisan Fortuner. Lalu remote steer, udah ada tambahan tombol untuk AC dan juga untuk telepon ya. Terus buat speedometer ini ada ring speedometer ya, biar kesannya lebih kerennya, lebih klasik aja teman-teman. Lalu ke dalam itu ada yang ini untuk turbo timernya ya. Jadi kita bisa tahu timernya berapa menit, berapa detik buat kita matikan engine itu teman-teman. Lalu yang tidak lupa adalah ini. Nah, tidak ada. Jadi kursi belakang gue copot. Ini tujuannya untuk agar power to weight ratio-nya baik ya. Buat tarikannya juga jadi lebih enteng. Udah terlalu panas ini. Oke, mari kita test drive. Oke, menyetir Project Fortuner. Bila kita membahas mobil SUV, kita itu yang terpenting membahas yaitu suspensinya. Seperti yang gue bilang, mobil itu sudah menggunakan OME semua kecuali per belakangnya menggunakan pedals. Dan per ini itu karakter yang progresif ya, dimana kebalikan dari setiap mobil umumnya, dimana kalau di beban berat dia itu cenderung lebih keras, dan kalau beban ringan tuh dia tuh malah empuk teman-teman. Jadi kalau buat nikung dia tuh tergolong stabil ya, terus dia masih tergolong nyaman buat dipakai harian, karena emang peruntukannya di Australia itu emang buat adventure. Nah, kalau udah di remap tuh suara mesin dia menjadi lebih galak ya. Nah, bisa kita belok seperti ini, tuh rasa itu masih stabil untuk ukuran mobil setinggi ini. Sebenarnya yang dijual di mobil ini itu ketika kita berjalan jauh gitu, kita menikmati kenyamanan dari suspensinya. Lalu kalau buat harian
mobil ini itu tenaganya itu gue pernah ngetes Fortuner standar itu 0-100 sekitar 12 detik buat yang matic dan 11 detik untuk yang manual. Nah karena mobil gue manual, nah ketika di remat gue udah berapa kali tes itu sekitar 8 detik ya, 8 detik atau 8,2 detik untuk 0-100. Nah tapi bukan buat kebutuhan sebenarnya mobilnya yang dijual, tapi buat pakai sehari-hari ya, yang dia itu lebih nyaman. Nah kita ada polisi tidur tuh, nah, berarti mobil tuh ngapung gitu. Tapi memang kalau mobil kita udah pakai ban yang lebih besar, mungkin yang baik perlu teman-teman tahu, yaitu kita perlu untuk meriset speedometer ya, karena itu diameter bannya itu sudah mulai sistemnya mulai ngaco ya, sudah tidak seperti bawaan standar dari pabrikannya. Oke, untuk mobil setinggi ini racikan modi itu masih tetap terasa ya di mobil setinggi ini ya. Memang kalau mobil tinggi tapi settingannya pas itu memang membuat mobil tuh menjadi apa ya, jadi terasa lebih mahal bandingannya. Jadi kalau kita ninggin mobil tapi suspensinya settingannya nggak pas, seperti PNHP dan kontrol arm yang nggak diganti, itu rasa suspensi itu nggak sesuai dengan harganya. Misal harga suspensi 12 juta, kita cuma dapat harga 6 juta dari suspensi tersebut. Oke, ke konsumsi BBM. Nah karena mobil ini udah ditinggiin, terus pakai ban juga yang ukuran lebih besar kan, velgnya jadi ring 20, tapi karena kursi belakang udah nggak ada gitu, tapi tetap aja dia tetap nambah boros teman-teman. Nah buat dalam kota dia tuh cuma bisa 9,0 km teman-teman. Nah sebelumnya itu sekitar 111 ya. Nah buat luar kota gue pernah ngetes, dia cuma sanggup sampai 111, sedangkan kalau dalam keadaan standar dia bisa 115. Nah oke. Ya mungkin sekian review gue hari ini. Oke, gue Joman. Oke, see you next video.